Iman adalah meyakini sesuatu yang tidak kelihatan. Itu iman. Itu simpelnya, ya. Meyakini sesuatu yang tidak kelihatan. Tuh, itu iman. Ya. Dan mempercayai ada bukti dari yang harusnya tidak ada harapan, tapi jadi punya harapan gitu. Percaya ada bukti dari yang tidak kelihatan tersebut. Dan yakin terhadap apa yang tidak kelihatan itu. Paham gak iman? Itulah iman. Ya, jadi semua punya iman. Iman itu adalah percaya, yakin. Sama dengan ini, iman itu, kalau saudara haus, ya, saudara yakin nggak? Saudara minum jadi hilang dahaganya. Nah itu iman. Ya, saudara yang kasih, itu adalah iman. Nah hari ini kita belajar apa yang dikatakan oleh firman, yaitu bahwa kita hidup dibenarkan oleh iman. Ya, di Roma 5 ayat 1 dikatakan apa? Coba saudara-saudara buka di situ Roma 5 ayat 1. Apa dikatakan di situ? Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Elohim oleh karena Tuhan kita Yahshua HaMashiach. Ya. Jadi kita hidup dibenarkan oleh iman. Ya. Saudara-saudara dipandang Elohim bukan karena kebaikan saudara. Kita semua dilihat Elohim bukan karena apa yang kita miliki. Kita semua menjadi berharga di mata Bapa Yahweh bukan karena perbuatan atau pikiran kita, tetapi karena apa? Karena iman. Ya, karena iman. Jadi Bapa Yahweh mengenal kita karena iman. Ya, kita lihat di Ibrani 11 tadi, di ayat 1 dikatakan apa di situ? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Elohim. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Nah, saudara dikenal Tuhan itu karena iman. Amin. Ya, kita semua dikenal oleh Bapa Yahweh itu karena iman. Jadi kita ini di pandangan Bapa Yahweh ini itu karena iman kita. Iman kepada siapa? Iman kepada siapa? Iman kepada Yahshua HaMashiach. Iman yang bagaimana? Iman yang bagaimana? Iman yang kita yakini dan yang bisa terbukti bahwa Yahshua HaMashiach telah bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Kita yakin kepada itu. Dan kita meyakini, kita beriman bahwa Bapa Yahweh sendiri meninggalkan tahtanya, meninggalkan kemuliaannya untuk turun ke bumi. Itulah yang kita yakini. Dan tidak semua orang meyakini itu. Amin. Itulah iman. Jadi orang yang meyakini bahwa Bapa Yahweh telah turun ke bumi bermanifestasi menjadi manusia dan masuk ke dalam kerajaan maut, lalu bangkit naik ke sorga, adalah orang yang dikenal oleh Bapa Yahweh. Amin. Itu adalah iman. Jadi semua punya iman, semua percaya bahwa Bapa Yahweh telah turun ke bumi. Ya. Iman adalah pengorbanan. Iman bukan permintaan. Saudara,
Di akhir-akhir ini banyak sekali orang imannya iman meminta, bukan iman berkorban. Ya. Di ayat 4 apa dikatakan di situ? Karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Elohim korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Elohim berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Bayangkan saudara, sesudah mati berbicara dengan Elohim. Siapa yang bisa seperti itu? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa berbicara dengan Elohim sesudah mati? Kejadian ini di kejadian 11 ini, di Ibrani 11 ini adalah kejadian di mana saat Habil dan Kain mempersembahkan korban. Kalau kita ingat lagi, kenapa Bapak Yahweh mengatakan bahwa dia berbicara setelah dia mati? Waktu Kain membunuh Habil, lalu Bapak Yahweh berbicara kepada Kain, apa katanya? Kamu apakan itu, saudaramu? Loh, kuapakan rupanya? Darahnya berbicara kepadaku. Iya kan? Darahnya berbicara kepadaku. Artinya saudaraku, darahnya, darah kita, darah orang yang punya iman selalu terhubung dengan darah Yahshua HaMashiach, selalu terhubung dengan Elohim. Orang darahnya tercurah kepada bumi ini supaya apa? Supaya kita yang mempunyai darah, kita yang mempunyai nyawa terkoneksi dengan Elohim, bisa berbicara dengan Elohim. Ya, hari ini kita bisa berbicara enggak seperti begini kepada Elohim? Enggak bisa berbicara, tetapi darah kita, iman kita, keyakinan kita, sel kita, DNA kita itu terkoneksi dengan Elohim. Apa yang dikatakan Elohim? Sejak dari kandungan Elohim telah menenun kita. Masakan Elohim tidak meninggalkan alat komunikasi di dalam kita untuk kita berkomunikasi dengan Elohim. Yaitu apa? Yaitu sel kita, darah kita. Ya, jadi apakah darah kita sudah menjadi darah orang beriman? Hah? Apakah darah kita menjadi darah orang beriman? Darah itu mengalir saudaraku sesuai dengan iman. Darah itu mengalir sesuai dengan iman. Saudara, gini. Saya pernah memperhatikan begini. Hewan yang dipotong, yang penyakitan dan yang tidak penyakitan, darahnya beda. Saya percaya manusia yang punya iman dengan yang tidak punya iman itu darahnya beda. Kalau diteliti, ya, apa itu? Dimasukkan ke penelitian, itu darahnya beda. Ya. Jadi darah yang punya iman dengan darah yang tidak punya iman itu beda sel. Beda. Marilah kita menjadi orang yang punya darah yang punya iman. Amin. Haleluya. Supaya apa? Supaya ketika kita punya iman, darah kita menjadi netral, darah kita menjadi bagus, kesehatan kita juga menjadi luar biasa. Ya. Supaya tidak sakit-sakitan. Supaya jangan lagi disuruh begini alasannya sakit. Jangan. Ya. Supaya kita tetap kuat, tetap sehat itu karena darah. Ya, darah itu mengalir. Amin. Ya, yang pertama tadi Yahweh mengenal umatnya karena iman, itu di ayat 1 sampai 3. Yang kedua, iman adalah alat komunikasi dengan Elohim, yaitu di ayat yang keempat. Iman adalah alat komunikasi. Artinya darahnya Habil berbicara dengan Elohim.
Itu karena imannya. Ya. Apakah iman kita adalah iman yang berbicara dengan Elohim atau hanya iman ikut-ikutan? Ya. Yang ketiga, iman adalah dasar perkenanan Elohim. Di ayat 5 apa dikatakan di situ? Ayat 5. Ayat 5. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Elohim telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Elohim. Ya, iman adalah dasar perkenanan Elohim. Di ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim. Sebab barang siapa berpaling kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Elohim ada, dan bahwa Elohim memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman adalah dasar perkenanan Elohim. Jadi kita itu dikenan oleh Elohim itu karena iman. Ya, yang persembahkanlah tubuhmu yang berkenan, itu karena iman. Ya, jadi kalau saudara ingin dikenan oleh Elohim, jadilah iman. Jadilah memiliki iman sebagaimana Hamasya beriman. Amin. Ya, tadi saya bilang beriman itu berkorban, ya, bukan meminta. Kalau kita katakan aku beriman memiliki, contoh ini, aku beriman memiliki suami yang ganteng, istri yang cantik, itu bukan beriman, itu keinginan. Ya kan? Nanti jangan Kak Kesia, karena Kak Kesia lihat seseorang ganteng, Pak, aku beriman dia suamiku. Jangan, itu keinginan. Ya, tapi kalau Kak Kesia lihat seseorang dia jelek, sumbing, gak punya kaki, gak punya tangan, miskin, lalu Kak Kesia berkata, aku beriman dia punya suami dia, gitu. Berani nggak? Itu. Kadang-kadang kita beriman untuk yang enak. Itu bukan beriman, itu berkeinginan. Ya. Beriman itu adalah sesuatu yang dikorbankan. Siapa contoh Alkitab yang beriman? Yang dia mengorbankan bahkan nyawanya, siapa? Hah? Sadrak, Mesak, Abednego. Apa dikatakannya? Hari ini juga jika Tuanku ingin menghukum aku, hari ini juga jika Tuanku ingin memasukkan kami ke perapian, jika Elohim yang kami sembah menolong kami, Dia pasti menolong kami. Tetapi jika Dia tidak menolong kami, maka ketahuilah, aku tidak mau punya iman kepada dewa itu. Itu, ya. Jadi iman itu bukan karena Yahweh menolong, tapi sekalipun, ya, Kak Kesia ya, sekalipun Bapak Yahweh tidak memberikan harta, kita tetap beriman. Sekalipun Bapak Yahweh tidak memberikan kesehatan, kita tetap beriman. Ya, amin. Jangan karena diberi kesehatan yang melimpah, kita jadi beriman. Tetapi iman itu harus dicekoki dengan kata sekalipun. Ya, sekalipun aku begini, aku tetap punya iman. Ya, bukan kebalikannya. Kalau aku sudah mempunyai rumah yang besar, maka imanku takkan tergoyahkan. Itu bukan iman, itu keinginan. Ya, paham ya? Jadi iman itu adalah sesuatu perasaan yang dikorbankan. Itu adalah iman. Amin. Semua kita memiliki iman. Percaya saudaraku, kalau kita udah beriman, maka Bapak Yahweh juga akan memperhitungkannya kok. Ya, jangan takut apa yang ku bilang ini, karena dibilang Bang Janter sekalipun, aduh jadi berat beriman. Jangan.
jangan berat untuk beriman. Amin. Ya. Daniel juga di goa singa, ancaman di goa singa, dia tetap beriman. Apakah karena ancaman? Apakah karena kita tekanan kita jadi menghilangkan iman? Apakah karena sesuatu yang menekan kita, kita tidak kokoh lagi dalam pendirian kita, dalam iman kita, lalu berkata untuk kebaikan? Apakah Daniel berkata, aku tidak mau turun ke gua singa itu, aku tetap beriman kepadamu Elohim, tetapi aku tidak mau turun? Apakah dia berkata seperti itu? Enggak. Sekalipun aku mati, aku tetap beriman kepada Bapa Yahweh. Dia tidak meninggalkan imannya. Amin. Jadi kita harus kokoh seperti itu. Ya. Amin. Ketahuilah Tuanku, kata Belsasar, ya, Sadrak, Mesak, Abednego, ketahuilah, aku tidak akan memakan persembahan raja, karena kami punya iman kepada Yahweh Elohim. Kami hanya makan sayuran. Buktikan bahwa kami sehat. Itu karena kami punya iman. Tidak ada kompromi untuk iman. Amin. Di ayat 7 dan 9 dikatakan begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Elohim tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya, iman yang mendasari ketaatan. Ya, karena iman Nuh taat. Di ayat 8, karena iman Abraham taat. Di ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Artinya, kalau kita berkata kita adalah manusia-manusia yang taat, itu karena iman kita. Bukan karena dasar dari kita tunduk taat, bukan. Tapi imanlah yang membuat kita taat. Imanlah yang membuat Abraham taat. Imanlah yang membuat Nuh taat. Sekalipun itu mustahil. Bayangkan saudara, apa dikatakan Bapak Yahweh? Nuh, kerjakan bahtera di tengah padang gurun. Kira-kira itu pekerjaan yang bagaimana? Kira-kira pekerjaan yang bagaimana itu? Mengerjakan bahtera itu harus di pinggir laut. Benar nggak? Iya kan? Kapal itu harus di pinggir laut dikerjakan, bukan di tengah-tengah padang gurun. Kalaupun ada laut di sana, bagaimana cara bawanya? Tetapi karena iman, Nuh mau. Dia tidak berpikir untuk apa, bagaimana, seperti apa. Iya kan? Coba saya katakan kepada Kak Despin misalnya. Despin, kerjakan ini, atau kita buat dulu kapal gitu, tapi di tengah-tengah padang gurun. Kira-kira Kak Despin untuk apa itu? Pasti gitu ya. Tapi Nuh, karena imannya dia taat, dia mengerjakannya. Ya. Kenapa dia taat? Karena imannya Yahweh komunikasi dengan dia. Karena imannya dia pasti tahu untuk apa bahtera itu. Ya. Jadi karena iman saudara, Elohim akan membukakan rahasia kepada saudara. Pengamsal berkata, kemuliaan Elohim adalah merahasiakan segala sesuatu. Ya, tetapi karena iman, rahasia kerajaan Elohim akan diberitakan kepada kita. Amin. Nah, dikatakan di sini lagi, Abraham. Bayangkan, Abraham pergi ke sana. Loh, dia bawa keluarga loh. Iya kan? Dia nggak mungkin dia nggak bawa apa-apa. Apa nggak berat pindah-pindah? Ya kan? Kami aja pindah dari bawah ke atas agak bingung. Bawa-bawa barang, apalagi pergi ke sana. Ya kan? Pergi ke sana. Dia tidak punya dasar untuk menolak.
Karena apa? Karena dia punya iman. Amin. Di ayat 10 dikatakan begini, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang dirancanakan dan dibangun oleh Elohim. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Iman adalah dasar dari pengharapan. Apapun pengharapan saudara, letakkanlah kepada dasar iman. Amin. Apa yang kita harapkan? Tapi berharaplah untuk sesuatu yang bisa kita korbankan. Jangan berharap, aku beriman, aku bisa membangun rumah yang megah. Jangan. Ya. Tapi aku beriman, kerajaan Elohim harus terjadi di muka bumi. Aku beriman, kakiku kuat untuk melangkah dan memberitakan kerajaan Elohim. Itu adalah iman.